Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hasan dengan NIM 23154 dari kelas IF3P Jaringan Komputer. Dimana saya di sini akan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan konfigurasi pengalamatan IPv6, dimana ini bagian dari tugas praktikum modul ke-7. Perangkat yang kita butuhkan itu adalah PC, switch, router, 2 router, dan server. Langsung kita implementasikan 2 router, lalu switch, dan 1 server. Setelah itu kita koneksikan menggunakan kabel copper stretch. Ini V0 ke V06, dari sini V05 ke G01, ini G00 ke G00 juga, ini ke setelah itu kita ubah namanya si A R1 ISP eksternal. Oke, sudah. Langkah ke-1 sudah kita lakukan, sambungkan. Itu yang langkah kedua, hapuslah konfigurasi pada router dan switch. Pada router, masuk ke dalam CLI. Ini kita tekan no. Kita ketikkan enable, terus red erase, dan reload. Oke. Ya, sambil kita tunggu, kita masuk ke dalam switch, masuk ke dalam CLI, kita enable, terus kita gunakan perintah ini, so SDM prefer, lalu masuk ke dalam configure terminal, ya, kita copy paste ini, lalu and reload. Yes, kita cek di bagian routernya sudah. Kita tunggu sebentar. Oke. Lalu langkah ketiga, konfigurkan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Oke, kita simak di sini tabel pengalamatannya. Masuk ke dalam pengaturan IP configuration, kita masukkan IP address-nya, dimana kita bisa dapat IPv4-nya dari topologinya. Di sini terlihat IP address dari PCA, yaitu kita tulis saja, kita ketik saja 168.1.10. Nah, default gateway-nya karena di sini tidak ada, maka kita gunakan default gateway S1. Jadi 192.168.1.1. Nah, untuk IPv6-nya kita copy paste saja. Dan untuk default gateway-nya oke, sudah.
Setelah itu di bagian eksternalnya juga kita atur IP configuration-nya. Dimana kita bisa dapat IP address-nya dari sini dalam topologinya. Jadi kita ketik saja 165.200.226. Lalu subnet masknya kita tidak nolkan tapi kita 224. Kenapa? Karena IP address ini prefixnya 27. Nah, kalau prefix 27, subnet masknya belakangnya adalah 224. Lalu untuk IPv6-nya kita copy paste saja 64. Nah, sudah. Setelah itu, konfigurasikan router dan ISP dan switch S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan. Oke, kita sini masuk ke dalam R1. Nah, kita enablekan, masuk ke configure terminal. Kita copy paste ini. Kita copy paste saja. Oke, sudah. Setelah itu ke router ISP, masuk dalam CLI. Kita copy paste saja, enable, masuk ke dalam configure terminal. Oke, sudah. Masuk dalam S1, enable, masuk ke dalam configure terminal, copy paste. Oke, sudah. Langkah kelima, konfigurasikan tabel IP host pada router R1. Pada router R1, kita copy paste saja. Oke, sudah. Latihan kedua, menggunakan ping untuk menguji jaringan. Langkah pertama, uji konektivitas jaringan dari R1 menggunakan PCA. Dalam PCA kita masuk ke dalam command prompt ya. Kita copy paste saja ini. Oke, berhasil. Lalu ping IPv6. Nah, di sini kita copy paste saja. Oke, berhasil. Selanjutnya dari PCA, ping alamat tercantum dalam tabel di bawah ini. Kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dan IPv4 time to live atau IPv6 hop limit. Nah, dimana kita ping semua destinationnya. Kita copy paste ini. Oke, TTL-nya bisa kita satu 28. Untuk average round tripnya itu 6 ms, TTL-nya 128. Selanjutnya
ping UTTL-nya 128, average stream-nya 14 ms. Untuk selanjutnya untuk TTL-nya ini 255, untuk average 0 ms. Oke, selanjutnya ping sini TTL-nya itu 255, untuk average-nya itu 0 ms. Oke, selanjutnya ping request timeout pertamanya, tapi TTL-nya kita dapat 255 dan average-nya 0 ms. Oke, selanjutnya kita dapat sini 255. Aduh, kok hilang ini. Udah nanti lah. Untuk ini kita ping salah ketik invalid comment. Oke, stop. Kita dapat 255. Aduh, tetap gak bisa guys. Kita dapat 3 ms ternyata. 3 ms. Tapping lagi, selanjutnya dapat 255 nah ms. Selanjutnya sistem on dia dapat 254 di sini. Untuk average-nya 0 ms. Ping kita dapat 254, untuk average-nya 0 ms. Kita dapat 254 0 ms. Tapi yang ini kita dapat TTL-nya berapa. Oke, request timeout.
out. Oke. Masuk 126. Oke, bentar. Enggak dapat ininya. Oke, langkah kedua, gunakan perintah ping pada PCA. Masuk ke dalam command prompt, ping, lalu menggunakan opsi safety untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai, yaitu reachable. Oke, request timeout. Oh, default gateway belum kita masang, guys. Bentar. Default gateway-nya itu nah, baru bisa. Nah, untuk kasus yang tadi kita tadi mana? Kita putuskan. Nah, akan terdapat pesan yaitu destination host are reachable, dimana tadi kita putuskan koneksinya. Untuk menghentikannya kita Ctrl C saja. Nah, untuk yang masalah yang tadi kita belum tahu, ternyata kita lupa untuk memasukkan default gateway-nya. Jadi kita ping masuk 126 0 ms. Oke. Selanjutnya, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco, yang dimana dari jaringan R1 enable ping, kita copy saja, sukses. Oke, lalu ping eksternal D4. Oke, sukses. Selanjutnya ping, tekan enter. Oke, kita ketik ping lalu IPv6, ya copy paste saja, enter. Oke, sukses. Kita dapat menggunakan satu extended ping untuk mengamati kapan adanya kesalahan jaringan. Koneksi ulangkan, enablekan interface gigabit internet 1, tapping, ini
repeat count-nya 1000. Enter. Nah, ini akan tanda seru ini akan terus berjalan sampai hitungan ke 1000. Jadi kita coba bentar. Kita coba putuskan koneksinya. Nah, akan terdapat tulisan atau huruf O. Di mana itu? O singkatan dari unreachable. Maka untuk memutuskannya kita ketik Ctrl Shift 6. Kita dapat juga menggunakan ping IP address-nya repeat 1000 tanpa mengenter-enterkan yang tadi. Lalu minta preset PCA dari PCA, kita ketikkan preset. Bisa kita lihat di sini tracing rutenya. Langkah kedua preset D, preset, gunakan opsi strip D. Valid comment, masuk ke dalam R1, ketik, kita copy paste saja. Kita lihat tracing rutenya, lalu trace route IPv6 nya. Oke, bisa dilihat tracing route-nya. Kita masuk ke dalam S1, enable, kita copy paste. Oke, bisa kita lihat di sini tracing route-nya. Nah, selanjutnya trace route IPv6. Oke, trace route mempunyai fungsi tambahan. Apakah kita dapat menggunakannya atau cukup menekan enter setelah mengetik trace route pada prompt? Oke. Jadi ini akan muncul bintang-bintang sampai seterusnya ya. Jadi, lalu langkah yang keempat, troubleshoot terhadap topologi. Langkah pertama, copy dan copy paste konfigurasi berikut dalam router ISP. Enable, configure terminal, kita copy paste. Oke, sudah. Langkah kedua, dari jaringan R1 gunakan ping dan traceroute atau traceroute untuk troubleshoot dan mengumpulkan masalah pada jaringan ISP. Kita dapat menggunakan tracer untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Hasil tracer ini mengindikasikan bahwa PCA dapat mencapai default gateway-nya dari R1. Kita ping 192.168.1.2, lalu salah, dari PCA ternyata. Wait the minutes. Ping 2.08.1.2, lalu ping
192 168.1.1. Contohnya ping 192.168.8.1. Contohnya ping 209.165.200.226. Oke, berhasil semua. PCA dapat mencapai rute ISP berdasarkan pada hasil ping yang sukses dari PCA ke rute ISP. Masih Tracer dan ping menyimpulkan bahwa PCA dapat mencapai rute S1 tapi tidak eksternal atau default gateway ke eksternal. Jadi masuk ke dalam ISP, masuk ke dalam configure terminal, lalu kita ketikkan show run. Oke, setelah itu bisa kita lihat di sini macam-macam. Ada interface silent 1, interface G001. Lalu kita ketikkan show IP interface brief. Kita lihat di sini interface-nya, protokol up dan down-nya. Tentukan persoalan yang ditemukan. Oke, jadi kita ketikkan di sini interface G0 itu, kita masuk ke interface G01, kita masuk ke dalam configure terminal, interface G001, lalu kita ketik IP addressnya 209.165.200.226, dasarnya 224. Lalu IPv6 nya 2001 DB8 ACAD 200 255 64. Salah. Lalu IPv6 nya untuk default gateway nya 0 255 link lokal. Setelah itu no shutdown dan IPv6 rute 0.2.1.38 ACAD 2. Oke, setelah itu kita ke PCA, kita ping 209 165 200.226. Setelah itu Tracer
reset 209.165.200.226. Nah, trace complete. Oke, sudah masuk dalam pertanyaannya. Apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Sini sudah saya siapkan jawabannya, yaitu respon ping atau threshold dalam IPv6 dapat terhalang oleh kebijakan keamanan seperti firewall dan memblokir IC IPv6. Konfigurasi perangkat yang salah atau mekanisme keamanan seperti AdGuard. Selain itu, pengaturan privasi IPv6 atau hop limit yang terlalu rendah juga dapat mencegah paket mendapat perangkat tujuan. Lalu pertanyaan kedua, jika kita melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 209.165.200.227, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya? Jika kita melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Jadi, pesan yang muncul biasanya destination unreachable, bisa kita lihat tadi, atau request timeout, menunjukkan paket tidak dapat mencapai tujuan karena alamat tidak valid, tidak aktif, atau tidak ada rute. Jika ini terjadi pada alamat host yang valid, periksa rute IPv6, pengaturan firewall, dan koneksi jaringan perangkat tujuan. Jika kita melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dan topologi seperti 192.168.5.3 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Perintah ping biasanya menampilkan pesan request timeout atau destination host unreachable. Pesan ini mengindikasikan bahwa paket ICMP tidak menerima respon dari alamat tujuan, baik karena perangkat tersebut tidak aktif, tidak terhubung ke jaringan, atau tidak ada rute untuk mencapainya. Pertanyaan selanjutnya, berapa nilai IPv4 atau TTL di set pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada peringkat Cisco? Pada host Windows, nilai IPv4 atau time to life secara default di set ke 128. Pada perangkat Cisco, cek relate tadi, nilai defaultnya itu biasanya di set ke 255. Nilai ini menentukan jumlah maksimum hop atau router yang dapat dilewati oleh paket sebelum dianggap tidak dapat mencapai tujuan. Untuk nilai IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows, pada Windows nilai defaultnya IPv6 hop limitnya di set ke 128. Dan pada Cisco nilai default IPv6 hop limitnya bisa di set ke 64. Nah, hop limit ini berfungsi serupa dengan TTL yang menentukan jumlah maksimum hop yang dapat dilewati paket sebelum tujuan. Jadi seperti itu saya mengkonfigurasikan IPv6, alamat IPv6. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.